Kita bisa berdoa seperti ini, Tuhan, biar aku siap. Pertemukan aku dengan orang yang tepat. Kita akan ketemu proses. Itu membuat kita semakin menjadi Kristus. Kita tahu goalnya adalah supaya orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita, hidup pernikahan kita, dan mereka melihat kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gaun yang mahal, foto prewedding yang mahal, tidak menentukan pernikahanmu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Gilgal Podcast bersama dengan aku kembali Revi Alim. Dan teman-teman, pada hari ini kita mau belajar banyak, dan kali ini tema seri kita menarik banget, yaitu soal relationship, soal yang namanya pacaran. Banyak banget orang-orang yang suka dengan topik ini karena yang namanya love relationship adalah sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan apakah hidup kita akan bahagia atau enggak. Makanya hari ini kita mau belajar dari seorang yang tentunya mengerti banyak soal area ini. Yaitu narasumber kita kali ini adalah Pastor Owen Sanjoto. Hai Pastor Owen. Halo juga. Nah, thank you banget Pastor Owen udah sediain waktu buat ikut di Gilgal Podcast ini kok. Dan Pastor Owen kan mungkin udah cukup lama ya anggapannya mengembalakan di area next gen, bertemu dengan anak muda, dan juga konseling banyak di dalam hal orang-orang yang mau menikah ya biasanya ya. Iya, betul. Nah, cuman mungkin banyak orang tuh yang bertanya-tanya, oke, saya mau menikah tapi apa aja sih yang harus saya persiapkan supaya saya udah siap nih untuk menikah. Nah, karena banyak orang yang masih bingung. Kalau menurut Pastor Owen tuh apa aja sih yang penting? Iya, jadi saya bersyukur karena saya belajar juga dari sejak saya kenal Tuhan tahun 1997, bagaimana saya melihat contoh teladan bahwa pernikahan itu yang indah itu ada. Nah, dulu saya melihat bahwa bagaimana contoh di keluarga, contoh di kehidupan, kita lihat realita begitu banyak bahwa gambaran yang sepertinya pernikahan tuh kayaknya tuh ada nggak sih yang happy, ada nggak sih yang indah, ada nggak sih yang benar-benar tuh bisa dinikmatin. Tapi sejak tahun 1997, saya ada di gereja lokal ini, saya lihat gambaran itu ternyata ada. Saya melihat role model, kita punya founder, Om Wemogi, Tante Meci. Mereka adalah role model bagi saya untuk bahwa ternyata pernikahan yang indah itu ada. Nah, sejak itu saya belajar, saya cari tahu, ya saya ngulik, saya cari informasi, dan sampai saya akhirnya ngerti bahwa ternyata untuk bisa punya sebuah keluarga yang indah itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Nah, seringkali kita terjebak begini, kita cuma pengen punya pesta pernikahan yang indah, yang keren, yang tentu saja yang wow gitu ya. Tapi kita lupa bahwa kita lupa mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Karena pernikahannya kan sesungguhnya adalah ketika malam itu selesai pestanya, hitung angpau sudah selesai, nah itu kehidupan pernikahan yang dimulai. Nah, jadi saya mulai mengganti fokus. Fokusnya bukan lagi kepada pestanya atau weddingnya atau seremonialnya, lebih kepada apa yang harus saya persiapkan untuk bisa menjalani setelah itu. Nah, sejak itu kita belajar banyak. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih, kita bisa sampaikan juga bahwa apa sih yang sebenarnya kita perlu lakukan gitu untuk menuju ke sana gitu ya. Ya, itu reminder yang luar biasa banget sih Pastor Owen, karena banyak orang yang mungkin pernikahan mereka pikir gimana cara keren di hari weddingnya doang ya. Yes. Padahal yang paling penting nih anggapnya kita mempersiapkan diri untuk setelah pesta wedding tersebut. Yes. Nah, kira-kira apa aja sih yang mungkin perlu dipersiapin sebelum kita memutuskan oke, saya mau nikah deh gitu. Anggapnya kan mungkin ada beberapa hal yang harus dipersiapin, karena kan kalau orang mau perang aja persiapannya harus bener dulu nih. Yes. Kalau nggak ada persiapan nggak jelas makanya. Nah, menariknya begini bahwa untuk membangun sebuah keluarga nggak ada sekolahnya. Betul. Ya. Nah, bayangin kalau kita mau bikin sebuah wedding party, kita bisa dibantu sama wedding organizer. Betul. Apalagi sekarang tuh ada yang namanya wedding planner. Ya. Mereka 1 tahun sebelumnya atau 1,5 tahun sebelumnya mereka menolong kita kasih stepsnya. Harus ketemu ini, harus coba ini, harus pilih ini, pilih itu. Sehingga pada hari H yang kita idam-idamkan di wedding day kita, wah pasti perfect, pasti bagus ya. Nah, karena kenapa? Benar-benar dipikirin, ya benar-benar dipersiapkan, dimitingkan, didiskusikan, sehingga acara yang 1 hari itu benar-benar jadi top, bagus, lancar,
dan kita happy untuk itu. Nah, bayangkan untuk acara 1 hari saja kita persiapannya 1 tahun, 1,5 tahun, mungkin ada yang 2 tahun. Nah, pernah nggak kita memikirkan bahwa untuk kita membangun sebuah keluarga itu benar-benar persiapannya berapa lama yang baik gitu kan ya. Betul. Nah, tentu saja sejauh mungkin kita persiapkan itu lebih baik. Jadi pertanyaannya apa yang kita perlu persiapkan? Tentu saja diri kita sendiri gitu ya. Betul. Karena pernikahan kalau kita bicara membangun sebuah keluarga itu terdiri dari 2 orang Ya. yang menjadi satu ya. Mereka berdua bersatu sehingga menjadi satu. Nah, 2 orang yang pribadi yang berbeda itu ya berjanji untuk membangun sebuah keluarga gitu ya. Sehingga keduanya menjadi satu. Wah, itu prosesnya panjang. Makanya yang nomor 1 pribadi kita dulu. Kita siap nggak? Secara pengertian kita siap nggak? Nah, makanya sebelum kita masuk dalam sebuah relationship, kita mesti mengerti dulu. Sebenarnya sih apa itu relationship itu? Apakah kita FOMO nggak? Apakah gara-gara jangan-jangan dia udah punya pacar, dia udah kawin, gua kapan Ya, gitu ya. betul. Nah, sebenarnya ketika dia berpikir seperti itu, tanda bahwa ternyata dia sebenarnya belum siap gitu ya. Karena dia cuman kepengen, kok yang lain udah saya belum gitu. Nah, tapi lebih baik kita mulai pikirkan sedini mungkin kita pikirkan. Kita persiapkan. Minimal ya mungkin kalau kita single, kita bisa berdoa seperti ini, Tuhan, biar aku siap. Pertemukan aku dengan orang yang tepat, ya kan? Nah, supaya kita juga punya mental yang lebih baik, ya kan? Nah, karena kalau kita membangun sebuah hubungan, 2 hubungan itu atau pria dengan wanita itu menjadi baik kalau dua-duanya punya kualitas yang baik. Betul. Nah, bayangkan kalau salah satu baik, salah satu nggak baik, ketika digabungkan maka menghasilkan juga hasil yang nggak maksimal gitu ya, yang seperti yang kita harapkan. Persiapan mental tentu saja ya. Terus persiapan kedewasaan rohani itu juga penting gitu ya. Terus pengertian akan manfaat dan tujuan itu juga perlu clear karena banyak orang berpikir ya udah dah jalanin dulu aja. Ya. Yang terjadi terjadilah. Makanya ada hubungan yang nggak tahu mau dibawa kemana. Ya setelah jalanin pacaran sekian tahun ya going nowhere. Ya. Akibatnya apa? Bosen. Ya ketika tujuan tidak tercapai maka penyimpangan akan terjadi gitu ya. Terus apa lagi? Tentu saja kalau kita mau menuju kepada membangun sebuah keluarga, siapin dana juga gitu ya, dana juga gitu ya. Terus juga kita perlu ada dalam sebuah kesepakatan bahwa kita perlu belajar sama-sama. Nah seringkali orang berpikir gini, udahlah ya urusan menikah gampang lah, nanti juga bisa gitu. Ternyata nggak semudah itu ternyata. Nah saya juga belajar ternyata bahwa pria dan wanita itu berbeda. Nah, bayangkan kalau kita nggak belajar mempersiapkan itu, kita melihatnya adalah, ternyata kita kan sama ya udah. Akibatnya kita treatmentnya atau kita perlakuannya tanpa pengertian, tanpa strategi, dan itu menyakiti. Iya. Wow. Kalau misalnya tadi kan Pastor Rowan sempat mention juga ya bagaimana harus ada tujuan yang tepat, tujuan yang benar. Kalau Pastor Rowan selama ini mungkin lihat Alkitab, ngobrol sama mungkin para mentor-mentor yang ada, mungkin belajar dari tempat-tempat lain. Tujuan apa sih yang tepat gitu? Karena mungkin banyak orang nih karena tujuannya salah kan? Yes. Nah banyak orang berpikir karena udah usia kawin, karena udah pacaran lama, ya udah kawin, atau ya udahlah. Daripada nggak kawin kan semua orang kawin katanya gitu ya. Tapi tanpa mengerti bahwa tujuan pernikahan itu sebenarnya kita bisa belajar. Yang pertama, saya mengerti bahwa tujuan pernikahan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sebabnya ketika kita membangun sebuah pernikahan atau hubungan, kita akan ketemu proses. Itu membuat kita semakin menjadi Kristus. Kita tahu goalnya adalah supaya orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita, hidup pernikahan kita, dan mereka melihat kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebabnya akan ada proses, akan ada gesekan, membuat kita menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kita melahirkan keturunan ilahi. Sehingga pada waktu kita membangun sebuah hubungan, kita menuju ke pernikahan, kita tahu bahwa goalnya adalah kita akan melahirkan keturunan ilahi. Nah jadi ini adalah sebuah sebuah goal yang harus dimengerti. Karena banyak orang sekarang berpikir gini, udah kita child free aja. Di zaman edan seperti ini, banyak kesusahan, banyak kesulitan, udah enakan kita child free. Sebenarnya Tuhan mau daripada kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Jadi pada waktu nanti kita punya anak,
Kita bukan cuma sekedar bisa punya anak, tapi baiklah kita mengerti kenapa kita punya anak supaya kita bisa mendidik, membesarkan anak kita dengan takut Tuhan tentu saja, sehingga anak-anak kita bisa jadi berkat dan bernilai di dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah tujuannya adalah bagaimana memperbanyak gambar ilahi ini. Nah, ketika saya menikah atau minta Revi menikah, kita menikah bukan hanya untuk kita sendiri. Ya, tentu saja kita harus nikmati ya. Tetapi ketika kita menikah, sehingga kita jadi berkat, orang lain lihat, wow beda ya. Ternyata ketika Revi menikah dan setelah menikah, oh beda. Ya, pelayanan lebih efektif, hidupnya lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih indah. Dan mereka bilang, kok bisa sih? Ya, ya karena saya sendiri aja udah oke. Dan ketika saya menikah, saya punya penolong yang sepadan, membuat hidup saya lebih wow lagi, lebih efektif, lebih dinamis, lebih disupport, dan menghasilkan produktivitas yang baik. Dan inilah kita jadi impact untuk sesama kita. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara menikah bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya buat kesenangan kita, tapi ada tujuan-tujuan yang kita harus mengerti, dan semua itu kita perlu mengerti di awal. Sedini mungkin kita persiapkan, sedini mungkin kita mengerti, kita mulai nyiapin hatinya, kita mulai nyiapin, planningnya bagaimana ya, dan ternyata itu bukan cuma sekedar mikirin mau kawin di mana, bukan hanya mau pre-wed di mana, bukan hanya nanti mau honeymoon kemana, tapi lebih daripada itu ternyata bahwa banyak hal yang kita perlu pikirkan dengan lebih dini, sedini mungkin lah. Benar, makanya penting banget ya, Mas Ron. Jadi dari awal kita harus ngerti tujuannya, jangan asal membangun hubungan, jangan asal menikah, tapi tujuannya dulu harus tahu pas kita masih single ya, dari ketika single. Nah, anggap misalnya ketika dia single, oke deh tujuan udah tahu, oke deh karakter udah tahu gitu. Mungkin banyak hal yang udah oke nih, cuman masih aja dari antara semuanya nih ada satu yang kurang. Misalnya tadi Pak Ron kan sebut soal dana misalnya ya. Oke deh, semua tujuan udah oke, karakter udah oke, ya orang tua juga sudah setuju. Cuman misalnya dana nih, masih masalah di sini nih gitu kan. Mungkin kan ada yang bilang, ya memang nggak mungkin kondisi sempurna semua ya. Yes, pasti. Nah, kalau itu gimana Pak Rowan? Kalau misalnya masih ada kelemahan gitu. Yes. Nah, kita mesti lihat bahwa sebenarnya dana itu bukan jadi kelemahan. Tapi kita mesti tahu kondisi masing-masing orang punya tahapan atau keadaan keuangan yang berbeda. Nah, kalau hari ini orang tersebut atau pasangan itu mereka atau dia bekerja dengan baik. Mungkin hari ini belum, tapi karena dia punya visi, dia bekerja keras, dia punya integritas, pasti dia akan mengalami peningkatan. Nah, bayangkan kalau dia emang belum menghasilkan, dia tidak punya keuangan yang baik, orang yang karakternya tidak baik, tidak mau bekerja, saya rasa ini lebih sulit. Nah, jadi setiap orang punya keadaan keuangan yang berbeda. Namun ketika pasangan pria dan wanita dan mereka sepakat, ya sudahlah, ini yang kita punya, kita sudah usahakan yang terbaik, emang di level seperti ini, yes, it's okay. Karena pesta yang mewah tidak menentukan keadaan keluargamu. Betul. Honeymoon yang jauh, yang mewah, yang lama tidak menentukan pernikahanmu. Gaun yang mahal, foto prewedding yang mahal tidak menentukan pernikahanmu. Tetapi kita mesti tahu bahwa kita butuh realistis. Nah, namanya membangun sebuah keluarga butuh biaya. Betul. Ya, butuh kehidupan. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Iya. Mungkin kan ada yang berpikir juga, oke deh, dana nih penting nih ya. Yes. Kalau gitu, apakah berarti misalnya nih ada seorang yang single, anggap ya mungkin umurnya sudah mendekati 30 gitu. Cuman dia bingung nih, apakah saya harus sambil bekerja mencari uang, mencari pasangan, atau justru saya bangun usaha saya dulu nih, fokus aja. Nanti kalau udah jadi, anggapannya uangnya sudah terkumpul, nah baru deh saya udah lebih stabil cari pasangan. Kalau menurut Pastor Ron bagaimana tuh? Iya, ada plus ada minus. Sah-sah saja untuk dia membangun kehidupannya. Karena gini, sebelum dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sulit untuk dia bisa bertanggung jawab kepada pasangan. Ya, jadi ketika dia bekerja, dia mau bangun kehidupan, pekerjaannya boleh saja. Tapi ingat, mau set target yang seperti apa? Dia mau capai apa dulu? Dan tentu saja kalau dia mau capai menjadi sebuah startup yang baik, yang menghasilkan miliaran, ya mungkin butuh waktu lebih lama mungkin ya. Ya silakan saja kalau dia emang nyaman dengan itu gitu. Tetapi saya rasa bisa dilakukan dengan paralel. Sejauh dia bisa menghidupi kehidupannya, sejauh dia bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya, dia boleh kok untuk memikirkan
untuk bisa membangun hubungan. Karena dia proven, dia bertanggung jawab atas kehidupannya. Lain cerita ya, kalau dia bekerja aja tadi ya, bekerja aja nggak mau, Ya. bekerja aja malas-malesan, Ya. dia tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin karena dalam tanda kutip nih ya, keluarganya yang fasilitasi, keluarga yang kasih, dia nyaman gitu ya. Dia punya, kelihatannya dia punya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah itu bisa berbahaya. Karena kenapa? Dia tidak proven, dia tidak bisa mandiri. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau dia rasa dia sudah mandiri dan dia mau bangun hubungan, ya itu saya rasa silakan saja. Gitu. Iya, iya. Benar-benar. Jadi makanya sebenarnya balik lagi tergantung orang masing-masing ya. Yes. Nah, tadi pas dengar sharing dari Pastor Rowan, aku tiba-tiba jadi keinget aja sih. Soalnya banyak juga yang suka cerita sama aku, Pastor Rowan. Jadi banyak juga mungkin single yang sampai hari ini, mereka ini masih punya luka dari masa lalu ya. Yes. Luka dari masa lalu mungkin ada yang dari orang tua, dari mantannya. Dan itu yang seringkali juga menghalangi mereka untuk maju, untuk masuk ke dalam sebuah hubungan. Mungkin kalau yang seperti itu gimana tuh? Yes. Sangat baik untuk kita mengerti bahwa ternyata kita sadar bahwa kita tuh punya baggage. Baggage. Nah, emang paling baik idealnya adalah kita membereskan baggage kita dulu sebelum kita masuk dalam sebuah relationship. Kenapa? Karena kalau kita membawa luka itu ke dalam sebuah relationship, nah kecenderungan kita adalah akhirnya kita jadi menuntut, kita bisa menyakiti pasangan kita. Nah untuk itu sebelum kita masuk ke relationship ini, baiklah kita bereskan lah. Kita ketemu dengan mungkin family style leader kita ikut new life, kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita dapat pemulihan. Kita bisa mengampuni, melepaskan masa lalu kita masuk ke dalam situasi atau level yang baru dalam kehidupan kita. Nah karena gini, orang yang terluka cenderung akan melukai. Ya, setuju. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi kalau kecenderungan kita melukai? Nah, jadi kita bisa bereskan dulu lah baggage itu atau luka-luka masa lalu kita. Banyak kesempatan kok, maunya banyak kesempatan. Kita bisa didoakan, kita bisa minta dilayani dulu dengan kita terbuka tentu saja. Ya. Kepada orang yang tepat, kepada pemimpin yang tepat. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya, mungkin ya, ini saya pernah dengar juga nih Pastor Ron, jadi tiba-tiba pikir juga, mungkin ada yang bilang, oke deh saya mau pulih, saya akhirnya membuka hati gitu untuk cerita gitu kan, mungkin dari Pastor Ron dia bilang ke orang yang tepat. Tapi kan anggapnya kita, awal mungkin orang ini kita pikir tepat nih buat saya ceritain. Kita udah cerita, tahu-taunya bukannya menolong malah bikin makin parah. Atau mungkin merasa, oke deh saya ketemu orang yang sudah menerima tapi endingnya di tengah jalan malah ya tidak berjalan dengan baik. Kalau seperti itu gimana tuh Pastor? Yes, inilah pentingnya kita punya sebuah hubungan. Tentu saja kita nggak bisa terbuka dengan orang tanpa kita punya hubungan. Kita nggak kenal, kita nggak tahu track recordnya, kita nggak tahu integritasnya gitu. Jadi saran saya emang paling baik adalah kita melihat dulu. Nah tentu saja kalau dengan family cell, kita kan sudah bangun hubungan, kita bisa. Atau kita cari hamba Tuhan atau pendeta yang kita bisa percaya gitu. Untuk kita bisa ngobrol. Atau counselor yang kita bisa percaya. Kata kuncinya trust sih. Karena kalau kita nggak trust, kita nggak bisa terbuka. Kita nggak bisa cerita. Nah kita perlu membangun sebuah trust itu. Gimana juga kalau misalnya saya jadi keinget juga ada beberapa orang juga soal yang cerita. Ya misalnya dia udah beresin masa lalu. Tujuan udah bener. Dana keuangan udah oke. Karakter udah oke. Pas PDKT nih gagal, PDKT lagi gagal, PDKT lagi gagal. Nah kalau yang seperti ini ya, itu kadang-kadang mereka jujur aja mereka mulai berpikir negatif kayak apakah emang gue nggak bisa punya pasangan ya kan ada juga loh yang mikir kayak gitu ya. Yes. Tentu saja kita nggak bisa membuat orang auto suka dengan kita gitu. Karena hubungan itu perlu dibangun. Dan orang kan bangun hubungan itu perlu ada waktu, perlu juga punya strategi yang tepat. Strateginya salah kali ya. Mungkin apa namanya penampilannya kah yang perlu ditingkatkan. Cara berbicaranya kah perlu ditingkatkan atau stylenya nggak nyambung, nggak relevan dengan zaman sekarang. Dan karena banyak orang ngerasa saya udah bertanggung jawab pekerjaan, saya punya penghasilan, saya ke gereja, saya ikut family cell, kok saya belum ketemu pasangan? Ya mungkin mohon maaf nih, kita perlu perhitungkan atau pertimbangkan
faktor-faktor lain. Ya. Misalnya penampilannya bagaimana. Ya, Terus betul. secara appearance-nya menarik enggak gitu ya. Ya. Dan masih banyak lain ya. Ya. Ya karena begini ya, kita perlu sadari bersama karena buat laki-laki suka lihat yang cantik. Bener gak? Betul. Walaupun cantik relatif. Ya. Jadilah yang cantik yang menarik. Ya. Betul ya? Tapi cewek-cewek juga suka cowok-cowok yang cakep. Ya, yang ke Korea. Ya, yang mungkin menarik ya kan, Iya. yang bersih, yang wangi, Ya. yang rasa tuh ketemunya enak gitu. Nah jadi ya kita semua tahu untuk itu. Jadilah kita menjadi yang lebih baik. Iya. Makanya harus punya kerendahan hati untuk mungkin ngelihat, jadi bukan cuma tujuan, bukan cuma uang, bukan cuma kerohanian, tapi ada detail-detail kecil lagi yang bisa kita improve terus ya. Dulu saya punya joke gitu ya, kalau kita mau dapat pasangan dulu yang pertama kita harus berdoa. Ya, banyak berdoa ya. Betul. Nah setelah berdoa terus bergaul katanya. Dari bergaul kan kita ketemu dengan lawan jenis gitu ya. Setelah bergaul terus berdoa lagi. Nah tapi kalau dari udah sini nggak ada berapet, yang terakhir nih harus adalah bercermin katanya. Ya, lihat ya. Lihat lagi nih, jangan-jangan nih ya presentationnya kurang menarik gitu ya. Betul. Kita bisa improve gitu. Ya, wow. Itu benar-benar ngebantu sih. Mungkin ada juga yang bau, mungkin bukan cuma bercermin tapi cek bau badan kita. Mungkin, ada aja lah. Yes, ya kan? yes. Ya, dulu aku juga punya teman yang udah ganteng segala macam, tapi sayangnya baunya lumayan. Jadi dia pakai parfum lumayan banyak sejak itu tuh. Yes. Ya. Itulah yang banyak yang harus improve. Terus, ya. Apalagi sekarang zamannya sosial media gitu ya. Nah, kecenderungan adalah orang suka lihat gitu ya. Orang karena ada bisa lihat, ada perbandingan dan ketika dibandingkan ada kelemahan lebih bisa terlihat. Wow, gak terasa Pastor Rawan udah belajar banyak banget nih dari sesi 1 ini ya. Aku juga semakin belajar gimana cara jadi single yang berkualitas ya. Mungkin sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, boleh gak aku minta Pastor Rawan untuk memberikan sebuah pesan untuk para teman-teman kita hari ini? Pernikahan adalah idenya Tuhan. Sehingga kita gak perlu khawatir karena pernikahan ada di isi hatinya Tuhan. Dan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi teman-teman, karena pernikahan adalah idenya Tuhan, Tuhan mau juga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita bisa dipertemukan dengan orang yang tepat pada waktunya. Bagian kita apa? Siapkan diri kita sedini mungkin, supaya kita lebih siap ketika Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Semangat! Yes, if you fail to prepare to fail. Jadi dalam kehidupan kita ini penting banget untuk melakukan persiapan, termasuk di dalam menjadi pribadi yang semakin dekat Tuhan, berkualitas dalam keuangan dan juga detail-detail lainnya, supaya nantinya kita juga siap untuk membangun hubungan love relationship yang lebih baik, bahagia, dan tentunya memuliakan Tuhan. Makanya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk ikut di dalam sesi Gilgal Podcast berikutnya, karena di sesi-sesi berikutnya kita juga akan belajar banyak soal love relationship yang tentunya akan berkati teman-teman. Maka itu jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lainnya juga, supaya banyak teman-temanmu dan keluargamu yang bisa diberkati oleh konten-konten kami yang ada. Oke, itu aja buat sesi kali ini. Jangan lupa untuk ikut Gilgal Podcast yang berikutnya. See you next time and God bless you. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Ya. Tuhan yang punya inisiasi untuk bangun keluarga. Ya, heart to heart juga perlu. Mengerti pasangan seperti apa juga perlu. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ya, jadi pastikan kita tahu bahwa ini adalah anak Tuhan, lahir baru. Sehingga kita punya common ground yang sama.